Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minas sha'imin wa afamana min ulumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in at-tahirina ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para alim, para guru, saudara-saudaraku semua yang saya muliakan, mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita mendapatkan barokah di syahrun mubarak, di bulan yang penuh dengan barokah ini. Salawat dan salam marilah sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mudah-mudahan kita bisa menjalankan ajarannya dengan sebaik-baiknya dan setulus-tulusnya, agar supaya kita terus istiqomah di dalam beribadah, sehingga kita tercatat sebagai umatnya dan kelak mendapatkan syafaat di yaumil qiyamah. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, dalam kesempatan yang baik ini kita merasa senang, merasa gembira. Kenapa? Walaupun kita sedang berpuasa, kita tidak merasa loyo, kita tidak merasa sedih, tidak merasa capek, tapi kita masih bisa menikmati saja, ya. Tentu kita masih bisa enjoy, istilah anak muda. Walaupun kita lapar, tapi mudah-mudahan tidak terasa laparnya, karena kita nikmat. Ya, biasanya kenikmatan itulah, kesenangan itulah yang bisa mengurangi rasa lapar, rasa haus, rasa sakit, dan seterusnya. Orang yang sakit tapi dia dalam keadaan gembira, dalam keadaan senang, insya Allah tidak terasa sakitnya. Orang yang capek tapi hatinya senang, hatinya gembira, maka dia akan merasa tidak capek, dan begitu seterusnya. Oleh karena itu, di dalam ayat Al-Quran itu penting bisa kita jadikan paling tidak acuan, ya, untuk inspirasi di dalam hidup ini, yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah untuk mendapatkan hidayah, akan diberi hidayah oleh Allah, maka yashrah sadrahul Islam, maka akan dilapangkan dadanya di dalam menerima ajaran Islam. Lapang dada artinya hatinya. Jadi hatinya fresh, hatinya enak, hatinya enjoy, ya, di dalam menerima ajaran Islam, termasuk di dalam melaksanakan ibadah puasa. Jadi ibadah puasa dijalani dengan fresh, dijalani dengan hati yang lapang, ya, karena segala sesuatu itu tergantung pada hati kita, ya. Ya, sama juga dalam kehidupan sehari-hari itu, kalau hati kita senang, ya, hati kita gembira, maka kita tidak mudah lelah. Tapi sebaliknya, kalau hati kita sempit, hati kita sedih, biasanya cepat lelah, cepat capek, dan itu berpengaruh kepada fisiknya, kepada badan, kepada jasmani. Nah, kalau diketahui juga bahwa kita ini kan hidup ini berdasarkan jasmani dan rohani. Fisiknya yang kelihatan ini, rohani yang tidak kelihatan, ya, yang ada di dalam hati kita ini. Nah, oleh karena itu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah, bahwa kita tidak hanya bertugas merawat jasmani, tidak hanya mendandanin fisik saja, penampilan saja, tetapi kita juga berkebutuhan untuk menjaga dan merawat rohani, ya, hati kita rawat, agar supaya kita ini bisa enak. Oleh karena itu, kalau kita lihat contoh di dalam kehidupan, ya, orang-orang yang punya hobi tertentu biasanya nggak punya capek, ya. Misalnya hobi apa, motor, ya, dandanin motor, modifikasi motor misalnya kan.
anak-anak milenial biasanya suka modifikasi ya, modif motornya ya, diuplak-uplak dari pagi, siang, sore sampai malam ya. Dia kenapa nggak ada capek? Sementara kalau ditugaskan untuk mengerjakan sesuatu yang lain cepat capek. Kenapa? Karena dia tidak menikmati. Jadi pekerjaan itu kalau menikmati, apapun bentuk pekerjaannya dan berapa lama pekerjaan itu yang kita selesaikan, tetap enjoy aja. Jadi kata kuncinya adalah bagaimana dada kita lapang. Nah, dada lapang kita itu kan ridho ya namanya. Makanya orang yang masuk surga itu kan radhiyallahu anhum wa radu anhu. Ya, kita dalam hidup ini juga harus penuh dengan ridho. Ridho atas takdir yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Ya kan, takdir itu kan macam-macam ya. Kita ini ditakdirkan oleh Allah. Ada yang ditakdirkan jadi orang kaya ya dari segi ekonomi, ada yang ditakdirkan jadi orang yang sedang, ada yang ditakdirkan jadi orang yang kurang beruntung ekonominya dan seterusnya. Tapi kita tetap bersyukur saja. Bagaimana kita menghadapi misalnya ujian yang berupa ekonomi, wa naqsim minal amwal, itu kalau dalam Al-Quran ya, dalam ayat Al-Quran itu kurang daripada harta, artinya ekonomi kita sedang dicoba. Bagaimana kita menanggapi itu ya? Kalau kita tanggapi dengan lapang dada, dengan enjoy ya, insya Allah enak-enak aja ya. Jadi walaupun orang lagi sibuk ya untuk mencari ekonomi, susah payah, sedih dan lain-lain, kita enjoy aja sebagai orang muslim, kita merasakan nikmat saja. Tapi sebaliknya, wa may yuridillahu ayyudillahu yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Tetapi kalau orang itu dikehendaki oleh Allah akan menjadi orang yang sesat, kalau orang sini saya menjadi kebelangsat ya, maka Allah sempitkan itu dadanya, dayyqan harajan ya, jadi nyesek dadanya ya, dalam menjalankan ibadah ya, ngeluh ya, lapar ya, capek dan lain sebagainya. Itu hati-hati, jangan-jangan kita lagi diuji oleh Allah, hidayahnya dicabut, dikurangi. Bahkan ka'annahu yas'adu fis sama, seakan-akan dia itu mendaki ke atas langit ya, mendaki ya. Orang mendaki itu ya pasti berat lah. Tetapi kalau orang yang diberi hidayah oleh Allah, di dalam menjalankan ibadah itu ringan, enteng saja. Karena apa? Karena dia bisa menikmati. Nah, disitulah peran daripada hati kita, agar supaya kita rawat terus, kita jaga. Maka jagalah hati. Nah, hati dijaga agar supaya kita tetap fresh di dalam hidup, fresh dalam ibadah, fresh di dalam berteman, bersahabat dan lain sebagainya. Demikian saudaraku, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat dan membawa barokah serta inspirasi yang positif bagi kita ke depannya. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.